Assalamualaikum, kami peserta Latsar CPNS Kota Bandung tahun 2021 gelombang 9 angkatan 50 kelompok 2 akan mewawancarai 3 narasumber yang berbeda profesi mengenai wawasan kebangsaan di tengah isu pandemi yang semakin merebak. Yuk kita simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya, apa jabatan Ibu di lembaga sekolah ini? Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah Khobar Al-Hidayah di sini. Apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah sikap dan cara pandang seseorang terhadap bangsa. Kemudian apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Bela negara itu mencurahkan segenap diri, segenap jiwa untuk membela negara. Bagaimana wujud bela negara Ibu dalam menjalani profesi Ibu sehari-hari? Wujud bela negara, saya mencurahkan tugas saya terhadap anak-anak didik saya untuk agar mereka menjadi generasi muda yang akan datang, mencurahkan semua ilmu yang saya miliki untuk anak didik saya agar kelak menjadi anak didik saya menjadi anak-anak yang berguna. Ini kan sedang ada pandemi corona ya Bu ya. Nah, apa dampak pandemi yang Ibu rasakan terhadap profesi saat ini? Pandemi pada saat ini sangat menyedihkan. Saya sangat prihatin dengan anak bangsa kita di mana pendidikannya belajar walaupun secara daring, tetapi tetap saja tidak bisa menggantikan peran guru. Guru tidak bisa tergantikan walaupun dengan teknologi secanggih apapun, karena dengan pendidikan itu anak-anak didik kita itu belajar di rumah itu tidak bisa semaksimal mungkin dengan apa yang dipaparkan oleh guru ketika di rumah. Dan dampaknya kepada sekolah-sekolah swasta, kalau seperti di PAUD ini menurunnya anak orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah PAUD karena mereka beranggapan bahwa PAUD itu bukan suatu sekolah yang wajib seperti sekolah formal SD atau SMP atau SMA ya. Jadi akhirnya jumlah pendidik itu menurun. Jadi akhirnya ya seperti itulah. Dari segi lihat siswa-siswa kita ya, siswa-siswa kita akhirnya lebih banyak bermain di rumah tanpa terarahkan, berbeda dengan ketika masuk sekolah itu anak itu diarahkan mulai dari cara bersosialisasi dengan teman, cara menyapa, cara mengucapkan salam terhadap guru dan sebagainya. Jadi karakter itu ditanamkan di dalam sekolah itu secara maksimal, sementara ketika PJJ itu walaupun teknologi setinggi apapun, PJJ itu tidak bisa memaksimalkan untuk, walaupun orang tua bisa mendidik karakter anak, tetapi ada beberapa karakter yang tidak bisa orang tua terapkan terhadap anak ketika di rumah. Ya, berbeda orang tua diajarkan dengan guru, dia mau mengikuti perintah guru, dia mau mengikuti apa yang guru ajarkan dan bisa menyimak apa yang guru. Terima kasih. Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang beredarnya hoax yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan masa pandemi ini? Kita menyikapi hoax itu dengan bijak, dengan pemikiran logis kita, dengan pemikiran yang mengatakan bahwa pandemi itu tidak ada sebenarnya. Ada istilah yang hoaxnya seperti itu. Pandemi itu seperti ini. Kita menyikapinya, lihat pandemi itu kalau tidak ada, kenapa banyak orang yang terpapar? Kalau kita melanggar juga dengan pandemi itu, bagaimana? Apakah kita sudah siap melawan pandemi itu? Kayak gitu. Jadi hal-hal itu ya kita sikapi dengan bijak, dengan logis, dan juga dengan lihat secara
jangan melihat secara satu titik, tetapi kita harus melihat secara global bahwa pandemi itu kadang di berita seperti ini, di lapangan seperti ini, itu berbeda-beda. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mengganggu waktunya sebentar. Saya akan mewawancarai mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Syafriani. Usia saya 28 tahun. Saya berprofesi sebagai asisten apoteker dan saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang kita bagaimana dalam berbangsa dan bernegara. Tujuannya untuk apa? Jelas untuk bisa tetap beraktivitas di tengah masyarakat atau tetap menjaga persatuan Indonesia. Selain itu juga ada beberapa tujuan yang menurut saya itu yang pertama, kita bisa lebih menghormati negara kita, menghormati peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita, dan yang ketiga yaitu bagaimana sesuai semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak membeda-bedakan baik suku, ras ataupun agama, dan itu perlu mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa yang ketahui mengenai bela negara? Bela negara mungkin untuk masa saat ini berbeda dengan masa penjajahan dulu. Adapun seperti profesi saya sebagai asisten apoteker, upaya bela negara saya yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat agar masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala, yang asalnya dia sakit bisa beraktivitas lagi karena sudah mendapatkan pengobatan yang terbaik. Kemudian saya akan melanjutkan pertanyaan saya yang keempat, yaitu apa dampak dalam era pandemi saat ini? Dampak COVID pada profesi saya mungkin berbeda dengan dampak COVID pada profesi yang lain. Ada yang dia kehilangan pekerjaan, kalau saya justru makin bertambah ekstra kerjanya. Selain ekstra kerja karena memang pasien yang membludak, juga kita harus menggunakan APD. Tujuannya itu sebenarnya untuk tetap bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, bisa menolong masyarakat yang memang sedang membutuhkan. Selain itu juga waktu saya berkumpul dengan keluarga mungkin menjadi berkurang. Bagaimana saya harus menjaga jarak dengan keluarga saya, dengan anak saya, itu dampak COVID untuk profesi saya. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pendapat tentang beredarnya hoax yang berkembang di masyarakat saat ini yang berkaitan dengan pandemi saat ini? Hoax yang beredar di masyarakat ini justru sekarang lebih mengerikan karena era digital, jadi lebih mudah orang-orang mengakses kabar-kabar yang belum tentu benar. Bahkan ada yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan, ada yang mengatasnamakan dokter A, dokter B, dokter C. Kita sebagai masyarakat ataupun saya sebagai asisten apoteker harus bisa meluruskan kabar-kabar hoax tersebut. Sebenarnya masyarakat itu harusnya tidak tutup mata tapi harus membuka mata, karena apa yang terjadi sekarang ya memang keadaannya seperti ini. Hoax yang sedang sekarang gencar-gencarnya itu yaitu terkait vaksin, di mana katanya vaksin itu membahayakan kita, atau bahkan ada yang sampai bilang dimasukkan suatu chip yang dapat mengidentifikasi kita seperti apalah, saya tidak mengerti. Tapi yang jelas vaksin yang diberikan pemerintah itu adalah upaya yang diberikan pemerintah kepada kita untuk bisa menaikkan imun kita. Memang betul vaksin yang dimasukkan ke kita itu adalah vaksin yang ada zat lain yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang memang tujuannya untuk meningkatkan imun kita gitu. Jadi biar kalau misalnya kita terkena COVID, efek atau efek samping yang atau gejala yang dirasakan oleh kita itu lebih rendah dibandingkan sebelum kita vaksin, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, mau bertanya sebelumnya apa jabatan Bapak di lingkungan masyarakat ini? Alhamdulillah saya sebagai pengurus RT 07
kami dari kepengurusan RT hanya mengetahui dasarnya aja, yaitu menghargai harkat dan martabat sebagai manusia, yaitu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kita di sini untuk mengikuti atau mengetahui tentang wawasan kebangsaan, yaitu saling menghargai antar warga, karena di lingkungan kita ini ada beda-beda agama dan beda-beda suku. Jadi saling menghargai. Bila kita ada perayaan agama lain, kita selalu mengizinkan sebagai RT, dan mereka juga selalu minta izin untuk merayakannya, dan kami juga selalu menginformasikan kepada agama lain untuk saling menghargai bila ada acara-acara. Itu aja sih. Kemudian apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Dan di sini untuk bela negara di lingkungan RT 07 kita selalu mengikuti himbauan dari pemerintah untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan RT 07 khususnya, dan kita juga selalu koordinasi dengan RW-an maupun dengan kelurahan untuk mengikuti apa aja sih yang harus kita lakukan di lingkungan. Contohnya yaitu menjaga keamanan, yaitu tiap hari ada contohnya itu ronda siskambling di lingkungan kita. Bagaimana wujud bela negara Bapak dalam menjalani profesi sehari-hari? Kita di sini selalu melayani masyarakat, ya, selalu melayani masyarakat dengan semampu kita, karena tiap-tiap lingkungan di RT ini atau di RW 05 ini berbeda karakter. Nah, RT itu harus melayani warganya baik pagi, siang maupun malam, dan kami juga selalu mengimbau kepada warga atau menginformasikan untuk melayani apa aja sih yang harus benar-benar untuk nanti kebutuhannya ke RW maupun ke kelurahan. Itu satu bela negara untuk kita melayani masyarakat. Nah, sekarang kan ada pandemi corona ya Pak ya. Nah, apa dampak yang Bapak rasakan terhadap profesi saat ini? Dan kita selalu di sini kerjasama dengan Satgas RW juga ya, karena di tahun ini kita ada pandemi. Saya sebagai RT selalu terjun di lingkungan untuk kontrol warganya, untuk memberikan himbauan tentang prokes di lingkungan. Nah, selama 2 tahun ini saya sebagai RT langsung terjun untuk menghimbau kepada warganya agar selalu mengikuti prokes, dan kami juga kepada PRN juga untuk minta koordinasinya, minta himbauannya, minta petunjuk untuk langsung keluarganya gimana, karena kita juga nggak bisa kerjasama sendiri, kita harus kerjasama dengan satgas yang ada di RW 05. Bagaimana pendapat Bapak tentang beredarnya hoax yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pandemi saat ini? Kami alhamdulillah di lingkungan RT ini ada grup RT ya, karena kan di situ medsosnya selalu cepat ya karena hoax ini. Nah, kami selalu di sini RT selalu menghimbau kepada warga jangan langsung percaya. Kita harus kontak dulu, kita harus cari informasi dulu, jangan sampai diedarkan dulu ke grup lain. Selalu menghimbau agar tidak langsung percaya. Nanti kalau selalu tindakannya yaitu RT dan RW terjun. Apakah benar atau tidaknya hoax ini, karena di pandemi ini kita banyak sekali berita-berita yang belum tentu benarnya. Kami selalu RT selalu langsung terjun untuk tidak langsung percaya kepada masyarakat.